Sumpah, gue ini YouTuber paling receh sedunia ya. Iya receh aja gue. Tripod aja kagak punya gue. Ada yang mau kopi lagi nggak nih? Kopi ada yang mau nggak? Ada. Dua aja bos. Kopi. Masih semangat pasukan Mama. Masih semangat pasukan Mama. Sampai patah semangat. Tugas kita belum selesai. Kita duduk Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini kantornya si Erick Thohir. Iya. Ini badannya semakin mengembang akibat cuan yang makin banyak. Mana? Ini live di YouTube Babel. Maling-maling besar dilindungi, maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Jangan lupa bantu share. Bantu share kawan-kawan, bantu share. Semangat emak-emak, pasukan emak-emak, tenaganya double dari pria nih. Boleh. Kasih tepuk tangan buat pasukan emak-emak.
Orang dari dalam manggil. Daeng. Urusan daeng. Oh, Iya, daeng. iya, daeng. Jadi putusan butuh berapa orang? Atau Iya, iya daeng. mana daeng yang hilang? Ada nanti. Biarkan Bang Muslim atau daeng. Kita nyanyikan lagu perjuangan. Siap itu anak-anak? Siap semuanya? Ibu-ibu bapak ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam suci menentukanku berjuang. Maju serentak membelah segala orang. Terima kasih kepada mama yang sudah bangsa dan kemakmuran. Ya Allah, amin. Bantu share. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemuda-pemudi dapat Islam, bangsa serta gegaplah persatuan. Dalam Tuhan, mari kita memuja, mari kita memuji, gegaplah persatuan. Dalam Tuhan, Allahu Akbar. Semua media, Allahu Akbar. Susah bilangnya. Ya, para perjuang sedang istirahat nih. Lu masuk di channel Babel lu. Iya. Mas, kalian masuk di channel Babel kalian nih. Nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh. Kalau Pak Erick Thohir maksa, Pak Erick yang harus turun. Iya. Udah baru 4. Bro, belum ada yang babi ini panas Bi. Oh iya. Nggak apa-apa, gue mandi. Guys, ada yang mau lihat gue minum kopi nggak? Nggak usah deh, muka gue mahal. Anjir. Udah begini aja. Semua orang YouTuber pakai tripod, gue pakai tangan anjir. Oh bentar. Gue punya tripod khusus. Ya Allah miskin amat gue pakai sepatu. Emang Babe YouTuber bukannya aktivis? Gue aktivis yang dilamar jadi YouTuber. Share dulu. Ini aksi gua live streaming tapi gua nggak simpen ya. Selesai gua private. Iyalah. Framing ntar. Itu receh. Oh receh. Gua receh. Mau lihat tripod gue lu? Mau lihat tripod gue? Nih serius tripod gue nih ya. Set. Nih. Gua tunjukin tripod gue lu. Nih. Nah, pakai sepatu dijepit. Nih sepatu nih ya. Nah, gua jepit di sepatu. Nah, nggak punya tripod. Nah, bangsat. Astagfirullah. Ini gara-gara Bang Pami nih. Salah. Oh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata dan alas kaki. Kita lihat orasinya ya. Pizza ya? Pizza. Oh, bukan. Pizza. Mat. Masalah Victoria SMP. Lihat adik-adik mahasiswa dah. Maju terus dan Bawa ke adik-adik mahasiswa. Bawa ke adik-adik mahasiswa. Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu seperjuangan. Yang seperti kita tahu bahwasannya Bapak Erick Thohir, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengadakan korupsi secara terang-terangan dengan partner kerjanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman perjuangan, korupsi secara terang-terangan dilakukan di negeri kita. Dan hari ini kita sampai di gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk
mempertanyakan hak kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia. Ya, semangat terus Bapak Aldo. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Tes. Masih semangat teman-teman sekalian, masih semangat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tanamkan semangat perjuangan sebagaimana mereka telah menanamkan kebencian pada rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita disambut dengan orang yang berpakaian putih-putih. Hari ini kita disambut dengan orang yang berpakaian coklat-coklat. Bahasanya kita bukan penjahat, namun disambut dengan begitu ketat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita datang di sini untuk menyampaikan amanat bangsa, menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang zalim hari ini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pemerintah Indonesia hari ini telah melakukan kezaliman luar biasa. Revolusi di Indonesia hari ini telah memakan anaknya sendiri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Revolusi di Indonesia hari ini telah lari daripada koridor-koridor kebenaran, telah lari daripada koridor-koridor kemanusiaan. Baik, saya lanjutkan orasi saya. Kembali lagi saya ingatkan bahwasannya apabila di negara kesatuan Republik Indonesia hukum tidak kunjung ditegakkan, maka jangan heran keadilan mencari jalannya sendiri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Maka dari itu saya meminta kepada kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, kakak-kakak saya sekalian, untuk kemudian berdiri, rapatkan saf. Kita tunjukkan bahasanya kita serius dalam gerakan ini, saudara-saudara sekalian. Rekan-rekan mahasiswa yang kemudian masih ada di ujung lapangan untuk kemudian bisa bergabung dalam barisan. Jangan pernah mundur satu langkah pun dari barisan, saudara-saudara sekalian. Ayo kita berdiri, rapatkan saf. Ayo ibu-ibu sekalian, tunjukkan semangat kita bahwasanya kita hadir hari ini, kita tidak bermain-main di sini. Ayo. Buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Ayo berdiri semuanya. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Ayo teman-teman sekalian, tunjukkan. Mari kita gaung-gaungkan panji-panji kebenaran. Mari kita tunjukkan bahwasanya tidak ada batas kebenaran hari ini. Walaupun kebatilan berlari secepat kilat, kebenaran akan mendahulunya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ayo berdiri, tunjukkan semangat kalian, tunjukkan keseriusan kalian bahwasanya kami hadir, tidak berpura-pura di sini. Tidak kemudian untuk membuang tenaga kita sebagaimana mereka telah melakukan, membuang keadilan daripada rakyat Indonesia itu sendiri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Iya. Thank you, Kami. Siap. Apa? Duduk ditindas atau bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rakyat datang bawa pasukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rakyat datang bawa pasukan. Ayo saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa di tanah air, ayo kita berdiri. Kita berdiri di sini, kita berdiri, kita ilhami bahwasannya keadilan di Indonesia harus berdiri setegak-tegaknya. Maka dari itu mari kita berdiri setegak-tegaknya sebagaimana huruf pertama dalam huruf hijaiyah, yaitu adalah huruf alif, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ayo saudara-saudara sekalian, tunjukkan eksistensi kita, tunjukkan keseriusan kita
bahwasanya kita hadir di sini tidak datang untuk duduk dan kemudian diam. Kita datang di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Kita datang untuk menyampaikan kegelisahan kita. Kita datang menyampaikan amanat bahwasannya anak kita telah dibunuh oleh negara sendiri, saudara-saudara sekalian. Saya mendapatkan beberapa berita terkait bahwasannya dalam aksi unjuk rasa ini ada kemudian orang tua daripada anak yang telah dibunuh pada tragedi 21-22 Mei, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Namun negara sampai hari ini tidak mengusut tuntas masalah tersebut. Justru yang diusut tuntas masalah pertambangan-pertambangan yang tidak ada gunanya, memasukkan tenaga kerja asing. Kemudian justru menyelewengkan daripada kinerja pemuda Indonesia yang katanya menuju generasi Z 4.0, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya minta untuk satu suara, saudara-saudara sekalian, satu suara, satu komando. Siap. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Satu. Berapa jumlah kita? Satu. Kita satu, kawan-kawan. Kita satu. Ayo kita satukan suara kita. Teman-teman mahasiswa yang masih berada di ujung, saya mohon teman-teman mahasiswa yang masih berada di ujung dari Fakultas Fisip UNAS, dari Ilmu Politik dengan Hubungan Internasional untuk segera datang ke sumber suara. Ayo tolak daftarnya Bill Gates. Ayo saudara-saudara sekalian, satu suara. Kita sepakati, kita menyampaikan aspirasi lewat rokok. Mobil, bukan saya mau mencela atau apa. Satu. Tolak kedatangan Bill Gates. Makanya ada Bang. Baik. Mungkin tadi terlalu banyak berbelit-belit. Saya mulai orasi saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana telah disampaikan oleh rakyat sebelumnya, bahwasannya mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Siap. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh instansi-instansi negara yang telah membuang cintanya sehingga tidak menuai keadilan daripada Indonesia ini sendiri, saudara-saudara sebangsa dan saudara. Ya, alhamdulillah. Apa kalian tidak heran hari ini melihat ketidakadilan terjadi di Indonesia? Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk, Jangan lupa share justru guys. memperkecil ruang lingkup pekerjaan pemuda di Indonesia yang katanya menuju 4.0, saudara-saudara sebangsa dan saudara. Hanya omong kosong belakang dibangun oleh pemerintah. Apalagi kita adalah orang-orang yang kemudian mendiam kezaliman tersebut. Ayo kawan-kawan, kita berdiri, kita tunjukkan keseriusan kita hadir di sini. Supaya mereka bisa menanggapi apa yang kita sampaikan di sini. Atau perlu mokomnya kita terobos sampai di dalam. Ayo kawan-kawan, kemudian berdiri, Ini yang kita lagi tunjukkan bicara keseriusan kita. mahasiswa. Kita tunjukkan kepada masyarakat Jakarta bahwasanya BUMN hari ini tidak becus. Kita tunjukkan bahwasanya BUMN telah bobrok. Kawan-kawan sekalian, kita berdiri di sini bukan tentang pamflet yang kawan-kawan bawa, tapi tentang tekad hari ini. Tekad bahwasannya dia tidak menyepakati setiap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Mari kita berdiri. Kita sampaikan bahwasannya ketidakadilan tersebut tidak boleh kita biarkan. Mari kita membiarkan ketidakadilan tersebut. Ayo berdiri. Yang membawa saudara-saudara sebangsa dan setanah air di sini adalah tekad, adalah niat. Niat yang kemudian rahmatan lil alamin. Pegang ini. Di mana niat tersebut akan menjadi batu loncatan awal daripada perjuangan yang kawan-kawan sekalian sebut sebagai fisabilillah, jihad fisabilillah. Percuma kita gaung-gaungkan jihad fisabilillah hari ini, namun tidak ada eksekusi yang besar dari kita sendiri. Percuma kita gaung-gaungkan hasta Victoria SMP maju terus menang tanah air atau mati, tapi tidak ada eksekusi. Kita sama dengan mereka tidak punya eksekusi. BUMN tidak punya eksekusi hari ini. Kalau BUMN punya eksekusi, tidak ada tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia menguasai ruang lingkup pekerja yang seharusnya dimiliki pemuda Indonesia.
Betul atau tidak kawan-kawan? Maka dari itu saya harap kawan-kawan sekalian menunjukkan keseriusannya, bahwasanya kalian datang di sini dengan tekad menyampaikan bahwasanya seluruh orang yang ada di dalam instansi BUMN tidak becus tanpa terkecuali. Betul atau tidak? Betul. Tanpa terkecuali. Saya ingatkan, apabila kita adakan pengecualian, berarti nggak usah 7 juta aja lu gemeter, gimana 7 juta? Kita bawa nama di sini adalah orang yang kita bawa sejak awal, Erick Thohir. Kalau memang aksi kita ini aksi yang nggak ada efeknya, ngapain buzzer masuk? Perlu sebenarnya turunkan saya. Beliau kalau tidak merasa buzzer masuk di sini karena tahu aksi kami ini akan menjadi aksi yang simultan. Pulang ke Yaman enak aja lu ngomong. Lu yang pulang sono ngomong depan muka gue lu. Turun. Jangan pakai tulisan. Karena kalau lu pakai tulisan, gua pencet begini aja hilang tulisan lu. Turun. Lihat kita menyampaikan aspirasi sini, mereka sedang bercandaria di sana. Aneh. Maka dari itu saya sampaikan di hadapan masyarakat Jakarta bahwasannya Erick Thohir lo diladenin dong biar buzzer kepanasan, enak aja. Mereka bikin kita panas, enggak. Siaran kita kali ini dimasukin buzzer karena buzzer kepanasan. Aksi kita akan berefek besar. Kali ini segini karena kita akan terus beraksi sampai benar-benar keadilan ditegakkan. Makanya mereka kepanasan. Pengangguran yang ada di Jakarta atau Erick Thohir, saudara-saudara sekalian? Erick Thohir. Siapa yang jahat? Begal di Jakarta atau Erick Thohir? Jelas Erick Thohir. Kriminalisasi terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Bagaimana mau ada lapangan pekerjaan kalau tenaga kerja asing yang dikasih semua? Betul atau tidak? Punya dia nggak pakai jack, nggak pakai jack. Pekerjaan semua dikasih ke tenaga kerja asing. Kemudian instansi negara Republik Indonesia memaki instansi juga sendiri karena tingkat kriminalisasi tinggi. Ini kan kesesatan berpikir. Bahwasanya Erick Thohir ini sendiri mengalami para penjilat akan kepanasan lihat aksi kita karena mereka tahu aksi ini mungkin sekarang kecil tapi akan jadi besar ke depannya. Efeknya besar. Aksi kita akan berefek besar. Orang yang tidak memiliki satu inovasi untuk satu langkah lebih maju. Mereka lupa Nabi Daud itu menghancurkan Raja Jalut atau Goliat itu cuman dengan satu batu kerikil. Masuk. Lalu tenaga kerja lokal bikin apa? Begal, penjara. Ada apa ini? Maka saya harap kawan-kawan sekalian di sini untuk kemudian satukan suara. Kita meminta untuk Erick Thohir mundur dari jabatannya. Betul. Kawan-kawan sekalian sepakat apabila kita sama-sama gaungkan di sini. Kita gaungkan di sini bahwasanya Erick Thohir harus mundur dari jabatannya. Ayo kawan-kawan kita gaungkan sama-sama. Kamar Kita ya? gaungkan sama-sama. Kelihatan aja gue Dengan tutup. mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Siap. Teman-teman bulannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka Di hadapan masyarakat Indonesia. di hadapan masyarakat Indonesia. Kami Aliansi Rakyat Menggugat bersama Aliansi Mahasiswa Universitas Nasional. Kami Aliansi Rakyat Menggugat Bersama masyarakat Aliansi Universitas Nasional meminta kepada BUMN untuk kemudian mengusir penalu yang ada di dalam BUMN. 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 Di mana penalu tersebut adalah Erick Thohir. Di mana penalu tersebut adalah Erick Thohir. Ulangi sekali lagi, di mana penalu tersebut adalah Erick Thohir. Di mana penalu tersebut adalah Erick Thohir. Takbir. Allahu Akbar. Kawan-kawan sekalian, sekalipun Erick Thohir menghentikan pergerakan atau menghentikan suara saya, memenjarakan suara saya hari ini, saya akan tetap maju. Suara saya tidak akan berhenti sampai sini. Suara saya masih banyak di belakang. Suara-suara saya berbicara tentang keadilan, berbicara tentang tenaga kerja asing. Bukan berbicara tentang kriminalitas karena tidak adanya lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal. Hari ini Erick Thohir gagal.
Apakah Erick Thohir hari ini berani bertemu dengan kita di depan sini? Tidak. Beliau tidak akan berani karena keberanian hanya dimiliki oleh seorang kesatria. Secara tidak langsung, keberanian tidak ada di dalam diri pengecut. Maka layak kita sebut Erick Thohir sebagai seseorang yang gagal dalam menjalankan tugasnya, tidak memiliki keberanian. Share. Saya mengutip daripada kata yang disampaikan oleh El Komandante Che Guevara, bahwasanya keberanian sama harganya dengan nyawa. Apabila kalian tidak memiliki itu, maka hidup kalian tidak patut dijalani. Erick Thohir tidak memiliki keberanian untuk menemui kami di sini, maka hidup Erick Thohir tidak patut untuk dijalani. Betul atau tidak? Betul. Maka dari itu, dengan sangat-sangat tidak hormat, saya meminta kepada orang dalam instansi tersebut untuk kemudian membawa Erick Thohir beraudiensi dengan kita. Namun apabila tidak bisa, maka institusi di dalamnya Pakadi memerlukan dalam BUMN sendiri, saudara-saudara sepanggung. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan, apabila orang-orang di dalam juga sudah menyepakati ketidakadilan, maka apa yang kita sampaikan hari ini dikubur dalam-dalam oleh mereka, saudara-saudara sepanggung. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi pemutus tali semangat kita untuk tetap menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak adil hari ini, terhadap pemerintah yang zalim hari ini. BUMN tidak lu nangis, Alvan. Gua bikin nangis lu. Nangis beneran lu, hilang dari channel gue. Apabila saudara-saudara sepakat dengan benalu yang ada di dalam untuk tetap berada dalam BUMN, maka saya siap memisahkan diri dari barisan. Namun apabila kawan-kawan sepakat, maka rapatkan barisan ke mobil komando untuk kemudian sama-sama kita suarakan bahwasanya Indonesia tidak membutuhkan Erick Thohir di BUMN. Pegangin, gua naik. Indonesia tidak membutuhkan Erick Thohir di BUMN. Betul atau tidak, teman-teman? Indonesia sama sekali tidak membutuhkan orang-orang seperti Erick Thohir. Sudah dikasih range waktu banyak, sekitar 1 tahun, namun mereka tidak pernah mengevaluasi kinerja mereka. Ini kan sama saja mereka menjadikan negara sebagai satu permainan. Negara ini komedi. Apakah negara merupakan puncak dari para komedi, saudara-saudara sekalian? Apakah negara mereka atur suka hati mereka? Sementara syarat negara harus memiliki rakyat, harus memiliki wilayah. Faktornya satu dilupakan, rakyat dilupakan. Kita mau dibenturkan dengan Pak Intel. Hari ini pemerintah sangat tidak becus. Rambut keribo dengan yang pakai bukan pirang, rambut keribo. Baik, Satu yang tadi sampai pada pemerintah tidak becus tadi, saya putuskan orang saya ingatkan kembali lagi, kebenaran selalu datang dari langit, kesalahan datangnya dari BUMN, dan saya sebagai rakyat hanyalah korban. Viva la Revolusiana. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup mulia atau mati syahid, jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Kita buat iblis-iblis kepanasan dengan pekik takbir dan merdeka. Hanya iblis yang akan kepanasan dengan pekik ini. Hari ini di Kementerian Badan Usaha milik negara. Berarti mereka memiliki badan usaha. Negara milik siapa? Negara milik siapa? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan! Hidup mama! Hidup mahasiswa! Hari ini kekuatan kita bertambah sedikit demi sedikit, dan ini makin membuat mereka kepanasan. Makin banyak buzzer-buzzer dikerahkan, makin banyak usaha-usaha framing jelek tentang aksi kita. Hari ini saya sampaikan kepada semua, kami adalah murni gerakan rakyat anti pejabat,
pengkhianat. Contohnya patut diduga yang di dalam. Kenapa? Apakah tidak ada alasannya? Ada. Dia sudah ketemu sama Bill Gates. Dia sudah mengatur perjanjian dengan Bill Gates. Kurang ajar. Emangnya Bill Gates siapa? Apakah Bill Gates orang ahli kesehatan? Bill Gates adalah pebisnis yang sekarang keuntungannya 2.800 triliun hasil dari vaksin. Kurang ajar. Kurang ajar. Dan Erick Thohir bekerja sama dengan Bill Gates. Kita wajib melawan. Rakyat Indonesia bukan rakyat yang penyakitan. Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Tidak ada boleh dilaksanakan di Indonesia mandatori vaksin. Kita akan lawan. Rekam suara saya. Kalau mereka bisa menularkan ketakutan terhadap virus, maka hari ini tularkan keberanian melawan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadikan handphone kalian untuk merekam ini. Sampaikan kepada orang tua Indonesia yang di daerah, kalian berhak menolak mandatori. Lawan. Karena kami tengarai bahwasannya bisnis pandemi ini adalah pandemi bisnis. Karena yang bermain adalah orang-orang bisnis. Bill Gates orang bisnis. Menkes kita orang bisnis. BUMN jelas bisnis. Rakyat Indonesia tidak boleh menjadi lawan bisnis. Apakah kita siap melawan? Siap. Sebarkan video ini ke seluruh Indonesia. Catat baik-baik, simak baik-baik. Saya Babe Aldo mendeklarasikan, menzakatkan sisa umur saya untuk perjuangan melawan bisnis pandemi. Kalian siap? Siap melawan? Siap melawan? Siap melawan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Usir Bill Gates! Woi Bill Gates, keluar dari Indonesia! Kau tidak terima ada di Indonesia. Rakyat Indonesia bukan budak. Rakyat Indonesia bukan pembantu. Kita akan melawan segala macam perbudakan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Usut tuntas bisnis PCR. Wilayah tanggung jawab. Kalau saya salah, hukum saya. Kalau Erick Thohir salah, biarkan rakyat yang menghukum. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih lihat tadi. Baik, satu suara. Tanggal 21 wajib turun tanggal 21. Wajib turun tanggal 21. Kita kepung. Jadi tidak terputus fokus kita. Jadi kita fokus di sini, kita udah capek. Hasilnya nanti tidak maksimal. Mohon saling mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan orasi teman kita, bagaimana orang mau mendengarkan kita? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para pemuda, para mahasiswa, kemarin kami emak-emakmu bertanya, di manakah para mahasiswa? Di manakah para pemuda? Tanggal 21 wajib turun, tanggal 21 wajib turun. Di manakah para anak-anak kami yang mempunyai nilai juang? Hari ini Allah menjawab pertanyaan kami. Para pemuda, para mahasiswa sudah turun ke jalan membersamai emak-emakmu. Wahai anak-anakku, wahai para pemuda, jika kalian sudah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan kebenaran dan menuntut keadilan kepada pemimpin negeri ini, maka besok emak-emakmu akan mulai masak lagi buat kalian. Tapi tenang saja, bukan berarti emak-emakmu ini akan meninggalkan kalian. Tidak. Tidak akan kami biarkan para aparat itu. Tidak akan kami biarkan peluru-peluru itu untuk menembus tubuh kalian. Tidak akan kami biarkan kalian untuk dipenjara. Tidak. Kami emak-emakmu akan menjadi benteng bagi kalian. Kami emak-emakmu akan turun bersama kalian. Karena apa? Karena negeri ini sudah tidak bisa lagi kami meminta keadilan di mana. Mohon maaf, azan kita cut sebentar. Hormati. Emang gawe ya. Kalau yang bilang hormati kita pada semua lah. Harga berapa? Delay dulu. Mas Anda kayak gini, kalau dia tanya harga berapa? Itu harga berapa? Ini ada harga berapa? Masalah sekarang. Gas B. Iyalah gas lah. Gas, tanggal 21 wajib turun. Muazzin, Ayo dari Mas, Masuk kawalan Fitri. Aman. Fitri dalam kawalan. Fitri dalam kawalan. Fitri dikawal. Fitri udah dikawal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi shay'un fil wala fis samai wa huwa samiun alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Awas ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna illa billahil aliyyil azim.
العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي ورحمهما كما ربياني صغيرا ولمشايخنا في الدين 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 ولجدنا وجدتنا عمنا ومنزلنا خالنا خالتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, detik demi detik telah kita lewati. Ya. Kemarin anak-anakmu sekalian, ketika emak-emakmu bertanya, di manakah para mahasiswa, di manakah para pemuda? Hari ini Allah menjawab, ketika Allah telah membukakan hati-hati, ketika Allah telah membukakan telinga, ketika Allah telah membukakan mata, ketika Allah sudah membukakan untuk mana kita bisa melihat yang hak dan yang batil, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan para pemuda, Allah gerakkan para mahasiswa, dan hari ini Allah menjawab pertanyaan kami. Kami titipkan kepada kalian para pemuda untuk meneruskan perjuangan ini, dan karena hari demi hari telah kami lewati, begitu susah kami emak-emakmu meninggalkan dapur-dapur kami, meninggalkan rumah-rumah untuk menuntut keadilan di negeri ini. Maka pada hari ini melalui aliansi rakyat menggugat yang tidak terskat ormas apapun, yang tidak terskat agama apapun, kami emak-emakmu tidak akan biarkan kalian turun sendiri. Kami emak-emakmu tidak akan biarkan peluru-peluru itu akan menusuk ke tubuh kalian. Kami emak-emakmu akan menjadi benteng kalian di garda terdepan, karena sudah susahnya kami untuk mencari keadilan di negeri ini. Kami sudah tidak bisa lagi meminta, menyampaikan aspirasi ke wakil-wakilnya kami di DPR sana. Kami sudah minta ke DPRD di tempat daerah-daerah kami masing-masing. Ternyata suara kami, suara rakyat, suara yang murni, tumbuh dari suara rakyat yang tidak ada kepentingan partai, tidak ada kepentingan pribadi, telah tersumbat di dewan sana. Maka jangan salahkan kami. Kemarin kami mendatangi Kemenkes, bapak-bapak polisi yang hadir di sini. Sudah 4 kali kami ingin berdiskusi, tetapi sampai hari ini Kemenkes tidak menerima kami. Hari ini Indonesia menjadi saksi. Kami datang ke tempatnya Pak Luhut untuk berdiskusi, untuk musyawarah. Pak Luhut pun tidak mau menemui kami. Jadi kemana kami akan meminta keadilan? Kemana kami akan mencari kebenaran? Hari ini Pak Tarik pun tidak mau menemui kami. Jangan salahkan kami para aparat, para brimob, para penegak hukum. Kalau hari ini kami semua turun ke jalan dengan anak-anak kami, dengan para pemuda, tidak
buka mata kalian, buka telinga kalian, buka mata hati kalian. Kalian adalah pengayom masyarakat. Kalian adalah pengayom masyarakat. Kalian harus menjaga kami. Kalian bukan musuh kami. Kalian bukan musuh kami. Seharusnya tidak perlu ada senjata-senjata, mobil-mobil, para brimob untuk menghalangi agenda kami. Semestinya kalian memfasilitasi bagaimana caranya itu para petinggi, Pak Polri, Pak Luhut, Kemenkes. Kalian seharusnya membantu untuk memediasi supaya suara aspirasi ini tersampaikan. Bukan dengan begini, Bapak berjejer-jejer, ibu-ibu duduk. Tapi kami terima kasih. Dan sekali lagi kami memohon, kami tidak akan berhenti, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti sampai kami bisa berjumpa dengan Pak Erick Thohir, sampai kami bisa berdialog dengan Kemenkes, sampai kami bisa bertemu dengan Pak Luhut untuk mencari kebenaran. Jangan dijadikan masalah vaksin ini menjadi persyaratan pelayanan publik yang bikin susah rakyat. Rakyat ekonominya sedang susah. Jangan dibikin susah lagi. Jangan harus bayar PCM, jangan harus bayar antigen. Itu semuanya duit. Sekali lagi, ini adalah suara murni dari emak-emak yang tidak punya kepentingan apapun. Kami bukan orang partai. Kami bukan pegawai yang ingin menduduki tahta di bumi Indonesia ini. Kami adalah emak-emak, suara hati yang kemarin kami diam saja. Wahai para aparat, kemarin kami tidak pernah turun ke jalan. Hari ini emak-emak semua turun ke jalan untuk meminta keadilan, untuk meminta membuka kebenaran di balik semua apa-apa yang menjadi kebijakan vaksin, PPKM dan sebagainya. Itu saja. Jadi tak usahlah sampai serius-serius amat menyikapi kami. Kami bukan orang makar. Kami tidak mau makar. Kami bukannya mau makar. Kami hanya ingin bertemu dengan para pemimpin di sini. Kami bukan musuh negara. Kalau kalian mau melawan, lawan sana OPM sana di Papua, bukan mata. Dan buka mata hati kalian. Kalian tahu, anak-anak muda, para mahasiswa, selesai sekolah, selesai kuliah, banyak yang pengangguran. Tapi negeri ini buat kebijakan, mereka Cina masuk berbondong-bondong ke Indonesia. Para petinggi negeri, gimana hati kalian? Gimana telinga kalian? Gimana mata kalian? Susah ini negara Indonesia, pengangguran di mana-mana. Segala puji bagi Allah yang insya Allah kehadiran kami orang-orang yang kecil, orang-orang yang bawah, kami dari rakyat bawah yang sedang menjerit. Semoga suara hati emakmu ini, semoga suara hati kami Pak Jokowi dengarkan. Kami mencintai negeri ini. Siapapun pemimpin negeri ini, jika berpihak kepada rakyat, maka kami akan dukung. Tetapi jika pemimpin negeri ini berpihak kepada asing, maka mereka, lihatlah singa-singanya Allah, para tentangannya Allah yang kemarin diam sudah keluar semua dari sarangnya untuk meneriakkan, wahai pemimpin negeri, tegakkan keadilan di bumi Indonesia. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi jangan kirimin pasukan doang, kirimin aqua kek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha
illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat saudara-saudara saya seperjuangan dan sependeritaan, bahwa kehadiran kami hari ini untuk menuntut sebuah keadilan. Walaupun keadilan itu kami kadang berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan yang menjadi intimidasi kepada peserta pergerakan. Betul atau betul? Saudara-saudara saya, bahwa hari ini kami datang di kantor Erick Thohir meminta pertanggungjawabannya karena dia telah berkhianat kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa perintah Joko Widodo, Erick Thohir, dan Menteri Keuangan bertemu Belgit, dan baru diketahui seluruh rakyat bangsa Indonesia bahwa Belgit adalah salah satu aktor pembuat vaksin CHIPS pembunuhan massal yang akan memusnahkan manusia yang ada di dunia, saudara-saudara saya. Yang hari ini ditemui oleh Erick Thohir, yang anehnya dalam percakapan Erick Thohir pada waktu dipertanyakan, dia tidak mau vaksin. Itu dari mulut dia sendiri. Ya, kami masih simpan itu dokumentasinya. Biarkan rakyat. Enak sekali kamu kurang ajar. Erick Thohir, kamu itu bukan orang kesehatan. Sama dengan kau punya konyo satu itu, Luhut. Semua kurang ajar. Bayangkan hari ini, ya, di saat mendiami tentang COVID-19 dan para pergerakan-pergerakan alias rakyat menggugat, meminta supaya motor vaksin dicabut. Mereka melakukan perlawanan dengan intimidasi, dengan berbagai macam cara. Mereka berhasil menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu secara diam-diam memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Ini salah satu visi-misi mereka yang terselubung, dan ini pengkhianatan kepada bangsa negara Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia salah satu gabungan dari berbagai pulau, dan sepakat kemerdekaan itu harus ditentukan sebagai ikon suatu negara. Maka disepakati kabupaten suatu, ya, ibu kota itu di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta merupakan salah satu pusat pertempuran seluruh rakyat bangsa Indonesia dari semua pelosok datang ke Jakarta. Hari ini dipindahkan. Ini pengkhianatan. Kenapa? Karena pembacaan proklamasi kemerdekaan itu adalah di Jakarta. Tetapi anehnya hari ini yang mereka kejar adalah vaksin. Yang tadinya para kacung-kacung ini mereka mengatakan COVID-19 akan berbahaya, tetapi berubah. COVID-nya hilang, vaksinnya disebarluaskan. Yang anehnya lagi hari ini, semua anak-anak harus divaksin. Dari saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, pertama, ya, khusus pertama Muslim, jangan biarkan, ya, jangan biarkan dan jangan kamu gadaikan nyawa kamu akan berakhir di tangannya Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan, dan Erick Thohir. Kenapa? Karena kalian adalah umat Muhammad yang mempertahankan kelangsungan umat Muslim seluruh dunia. Saudara-saudara saya perlu diketahui. Yang kedua, kami meminta kepada agama Kristen, Hindu, dan Buddha, jangan biarkan nyawa kalian berakhir di tangannya orang-orang yang akan memusnahkan kalian secara massal, saudara-saudara saya. Kenapa? Karena kalian lahir dari rahim ibu sendiri, bukan dari rahim istri atau anak Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan. Itu perlu kita camkan baik-baik. Coba bayangkan, ada apa hari ini? Anak-anak harus disuntik vaksin. Hari ini diliburkan lagi. Setelah masuk bertatap muka, mereka akan harus disuntik vaksin, itu sebagai syarat. Ini salah satu cara untuk menghabiskan generasi pribumi Indonesia, seluruh umat yang ada di tanah air, saudara-saudara saya. Erick Thohir, dari mulut kamu jangan pimplang ya. Hari ini kau katakan supaya masyarakat lagi lockdown, tetapi penyerangan tanah-tanah warga
untuk jadikan tambang. Ini otak-otak licik kalian yang harus ditumpas dari muka bumi Indonesia. Ingat ya, Erick Thohir, kemerdekaan ini bukan dengan karena vaksin, direbut dengan tetesan keringat darah para pejuang kita tanpa mengharapkan imbalan jasa, saudara-saudara saya. Hari ini coba bayangkan, kenapa mayoritas ibu-ibu hari-hari ini? Karena mereka merasakan bagaimana jeritan pada saat melahirkan seorang anak yang hari ini diintimidasi, bahkan diajak untuk disuntik vaksin oleh nenek moyang ini, Erick Thohir. Begitu pula Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan, Jokowi, itu semua ada dokumentasinya mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengevaluasi sudah berapa korban yang diracuni rakyat Indonesia. Yang kedua, mereka tidak pernah berevaluasi sudah berapa nyawa korban akibat suntikan vaksin. Inilah mereka sangat kurang ajar ini. Baru mulutnya lagi kapan hari ini, ya, saudaranya ini, sahabatnya, konconya ini, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Kalau ada yang meninggal, kitanya tanggung jawabnya. Terus hari ini yang meninggal akibat suntik vaksin, kamu kemana kamu? Ini kan kurang ajar. Ingat saudara-saudara saya ya, ingat, hari ini Indonesia diambang kehancuran dengan adanya kerjasamanya dengan Belgit. Belgit ini yang akan memusnahkan pribumi Indonesia. Ini salah satu fakta mereka adakan pertemuan, tidak bisa dipungkiri. Apa tujuan mereka memaksakan rakyat Indonesia untuk diadakan suntik vaksin? Kemudian lagi umur 6 bulan, ini menandakan generasi kita akan habis, akan punah. Bahkan tingkat kelahiran pribumi rakyat Indonesia akan punah. Ini perlu kita camkan baik-baik. Kenapa? Karena kalau bukan rakyat ini yang mempertahankan negara, sudah tidak akan ada. Coba bayangkan hari ini ya, di saat pengusulan perubahan Pancasila, para jenderal TNI Polri diam mereka. Tetapi hari ini, di saat instruksinya Luhut dan CS kawan-kawan melaksanakan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia, mereka semua turun ke lapangan, sementara mereka bukan ahli kesehatan. Ada apa sebenarnya ini? Ini salah satu konspirasi kejahatan negara kepada rakyat Indonesia. Ingat ya, ingat para penegak hukum, ingat, kalian itu adalah aparatur negara, bukan negara. Negara adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, setelah Indonesia dijajah berabad-abad sehingga melahirkan kemerdekaan, adalah kesepakatan tentang pengakuan negara-negara lain tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian terbentuknya peraturan dasar negara kita serta aparatur negara. Tetapi hari ini yang dimandatkan, mereka semua kurang ajar. Kurang ajar, dia bilang Pancasila harga mati, NKRI itu parlente, itu mengkosong mulutnya mereka. Coba bayangkan, sekarang hari ini rakyat datang, mereka lari. Sebentar ya bicara lagi televisi bahwa ini harus disuntik vaksin, antisipasi korban-korban COVID-19. Kurang ajar. Tapi mereka tidak menjabarkan apa sebenarnya yang ada dalam vaksin itu, sehingga rakyat Indonesia hari menderita penyakit bahkan mati. Hari tanya keluar kamu, keluar kamu, jangan kurang ajar ke pura-pura tuli kamu di situ, ya. Kemarin laknat tolak kalian, kurang ajar. Ingat saudara saya, seluruh umat beragama di Indonesia, jangan biarkan kalian musnah di tangan orang-orang jahil seperti ini. Jangan biarkan. Ingat, kemerdekaan ini bukan perjuangan mereka, nenek moyang mereka ini seenaknya. Bayangkan ibu kota negara dipindahkan, kayak dia punya nenek moyang saja punya milik ini negara. Tetapi salah satu petahana negara dan keamanan negara semua diam. Ada apa ini? Bahkan mereka berubah diri menjadi aktor, bahkan pemaksaan vaksin di kalangan masyarakat. Sementara vaksin ini sangat membahayakan saudara-saudara saya. Jadi Erick Thohir, kami tidak akan masuk di situ kalau kamu cuma untuk beberapa orang.
Kami minta kamu keluar dari gedung, temui rakyat sini, dan kami minta data kamu dan data kami tentang bagaimana orang yang disebut Basinda sudah berapa banyak yang meninggal karena ulah dan aktor kalian. Jangan kau lari. Bukan main di dalam pertemuannya dia katakan. Ditanya bagaimana Erick Thohir mau vaksin? Oh saya nggak mau, biarkan Rais saja. Kan kau punya mulut ini kurang ajar, sontoloyo kamu. Kurang ajar. Keluar kau Erick Thohir. Keluar kamu. Panggil yang Luhut. Panggil mereka. Jangan kamu duduk enak-enak di situ. Ya, ingat kalian tidak akan selamat. Anak cucu kalian akan hancur berkeping-keping sebagaimana korban-korban para pejuang kita yang mempertahankan kedaulatan kita dari para penjajah. Hari ini kalian menjajah Indonesia, bukan main hari ini. Coba bayangkan, coba lihat hari ini penyeberangan darat, udara, dan laut semua dikuasai oleh Cina. Kenapa? Karena vaksin. Dari ini adalah kaki-kaki tangan penjajah yang akan menghancurkan dan merontokkan kedaulatan kita. Saudara-saudara saya, jangan pernah lelah. Kita akan tetap melawan suatu kezaliman yang menghina seluruh rakyat bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Kopi aku, es. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sungguh mengasihi Indonesia yang saya doakan pagi, siang, dan malam. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya di airport menuju ke Indonesia. Saya naik Turki Airlines ke tempat ini. Saya sudah beli tiket. Karena masalah PCR, saya kehilangan 1 hari untuk bisa melihat jenazah orang tua saya. Lalu hari yang kedua saya pergi ke Turki Airlines di Atlanta. Ini 3 jam saudara sebelum kita saya dari Nasrani untuk check-in. dari Amerika. Ternyata sampai di sana saya dikasih sama Turki Airlines counternya itu untuk isi semacam aplikasi. Saya tidak mengerti aplikasi apa. Lalu dikasih baterai gue mau habis, jadi gue off. Baterai gue mau habis, minta maaf, di gue airport off. juga connectionnya juga tolalit. Jadi saudara